Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah hidup dalam proses Tuhan. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami saat kita sedang berada dalam proses Tuhan, atau kalau dalam Alkitab itu digambarkan seperti kehidupan seseorang yang ada di dalam padang gurun, seperti bangsa Israel yang Tuhan bawa dari Mesir ke padang gurun. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saat kita sedang diproses Tuhan, saat kita sedang berada di padang gurun, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang timbul dalam pikiran kita? Ketika seorang berada dalam padang gurun, kadang-kala dalam pikirannya ada banyak hal yang muncul. Pikiran-pikiran mengenai masa lalu, pikiran-pikiran mengenai yang terjadi dalam kehidupannya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan bersama saat kita Tuhan izinkan masuk dalam proses, saat kita diizinkan Tuhan masuk dalam padang gurun. Tuhan menghendaki yang harus kita lakukan. Yang pertama, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kadangkala ketika kita berada dalam masa proses atau di padang gurun, yang timbul dalam pikiran adalah masa-masa dahulu, masa-masa kejayaan, masa-masa keindahan, masa-masa keberkatan yang luar biasa, dan juga masa-masa keemasan. Tetapi perlu kita pahami bersama, firman Tuhan berkata, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Kenapa Tuhan berkata demikian? Kalau kita mau memahami dan menyadarinya dalam diri kita masing-masing, ketika kita mengingat-ingat masa-masa yang dahulu, masa-masa kejayaan kita, masa-masa kenyamanan kita, dan juga masa-masa keberkatan yang luar biasa, masa-masa di mana kita bisa menikmati segala hal. Kadangkala setelah kita memikirkan itu, yang timbul dalam pikiran kita adalah rasa penyesalan dan juga rasa kebencian yang luar biasa yang mulai muncul dalam diri kita. Kita menyesal akan segala perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Bahkan kita kadangkala membenci diri kita atas segala apa yang telah terjadi, yang telah kita lakukan. Bahkan mungkin orang-orang yang mengkhianati kita yang ada dalam masa-masa dahulu kita itu akan menimbulkan kebencian-kebencian dalam diri kita. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Ketika kita sedang diproses Tuhan, ketika kita sedang dibentuk Tuhan, ingat baik-baik, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Tetapi fokuslah kepada hal yang sekarang. Fokuslah dengan padang gurun, fokuslah dengan proses, fokuslah dengan pembentukan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab hal-hal dahulu tidak mungkin kembali, hal-hal dahulu tidak mungkin terjadi saat ini dalam kehidupan kita saat kita sedang diproses. Tetapi kita harus sadar bahwa dalam proses ini kita bukan harus lemah, tetapi kita harus kuat. Sebab hal yang dahulu itu tidak akan membuat kita menjadi kuat, tetapi yang justru sebaliknya membuat kita lemah dan terlena. Kita tidak siap menjalani proses yang sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah dikatakan dalam ayat 18 bagian berikutnya, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini menyusul lagi kepada hal-hal bukan hanya dahulu tetapi sebelum-sebelumnya. Mulai daripada leluhur kita,
mulai daripada cerita-cerita tentang siapa keluarga kita, mulai daripada cerita-cerita tentang kejayaan-kejayaan keluarga kita, bahwa keluarga kita dari dahulunya, dari zaman purbakala, mungkin ada di antara kita yang keluarga-keluarganya adalah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, orang-orang yang memiliki dinasti kekayaan yang luar biasa. Tetapi perlu kita menyadari di sini bahwa kebenaran firman Tuhan berkata, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman dahulu. Tuhan berkata ini kepada bangsa Israel supaya mereka tidak terbuai, supaya mereka jangan hanya terbuai karena leluhur-leluhur mereka yang dikasihi oleh Tuhan, supaya mereka tidak terbuai bahwa Tuhan memang memilih leluhur-leluhur mereka, orang-orang yang ada di zaman-zaman jauh sebelum zaman mereka. Tetapi Tuhan mau supaya mereka menyadari bahwa saat ini mereka sedang diproses Tuhan. Tuhan sedang membentuk mereka. Tuhan sedang punya tujuan khusus dalam proses tersebut dalam kehidupan mereka. Memang leluhur mereka dipilih oleh Tuhan dan mereka juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau mereka terbuai oleh karena mereka adalah orang pilihan Tuhan saja. Sebab Tuhan sedang bekerja, sebab Tuhan sedang membentuk mereka di padang gurun untuk satu hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang sedang mereka jalani, bahkan yang ada di depan mata mereka. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dua hal yang harus kita lupakan, yaitu jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan dan yang harus kita lakukan adalah ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah fokuslah kepada keadaan sekarang dan juga kepada keadaan di depan. Tuhan mau kita sadar, fokus bahwa kita sedang diproses Tuhan. Tuhan mau kita menyadari bahwa keberadaan kita hari ini yang harus kita pikirkan matang-matang dan juga keberadaan kita ke depannya. Kita harus menyadari masa proses Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan supaya sesuatu yang baik terjadi di depan sana. Tuhan mau supaya kita fokus kepada Tuhan dalam masa-masa proses. Kita semakin menempel kepada Tuhan, kita semakin tekun berdoa, tekun beribadah kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat terobosan-terobosan, mujizat-mujizat, hal yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan. Sebagaimana dikatakan tadi di dalam ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang baru ini adalah karya cipta Tuhan yang luar biasa, yang bisa kita katakan dalam hal mujizat-mujizat. Sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan, yang sekarang sudah tumbuh, belum kau mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini mujizat. Tuhan membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Dan saya mau berkata kepada kita, kita harus fokus pada hari ini dan kita akan melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di depan sana bagi kita semuanya. Dia mengerjakan mulai hari ini dan ke depannya. Kita akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan, hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak pernah terjadi di zaman purbakala, hal-hal yang tidak pernah terjadi di masa lalu kita, sedang Tuhan kerjakan bagi kita mulai sekarang dan ke depannya. Dan Tuhan akan membuat sesuatu hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Sebagaimana Tuhan katakan tadi dalam ayat 19 itu, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di tengah-tengah masa kekeringan, di tengah-tengah padang belantara, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan sanggup membuka jalan, Tuhan sanggup membuat sungai-sungai. Tuhan sanggup menciptakan itu semuanya, Tuhan sanggup membuat itu semuanya. Dia bisa membuat terobosan dan dia juga bisa memberikan mujizat-mujizat dan berkat-berkat yang luar biasa bagi kita semuanya yang percaya kepada Tuhan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, mari selama kita diproses Tuhan, kita lakukan 3 hal ini. Yang pertama, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Yang kedua,
Janganlah perhatikan hal yang terjadi dari zaman purbakala. Dan yang ketiga, kita fokus pada hari ini dan juga ke depannya. Kita fokus kepada Tuhan yang sedang mengerjakan sesuatu yang baru bagi kita di saat ini, di masa proses ini, dan yang Tuhan sedang mengerjakan terobosan-terobosan bagi kita di saat ini dan juga di saat yang akan datang. Tuhan sedang mengerjakan mujizat-mujizat, hal-hal yang besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di saat ini, di dalam proses ini, bahkan di masa-masa yang akan datang, di hari-hari yang akan datang. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Tetap tekun bersekutu dengan Tuhan, tetap tekun beribadah, dan fokuslah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita di masa-masa proses, bahkan ketika kita sedang berada di padang gurun dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat renungan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami, Engkau yang semakin meneguhkan kami, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan yang sedang melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kami di masa-masa proses, dan Tuhan yang sedang mengerjakan hal yang baru dan juga membuat terobosan-terobosan bagi kami, mujizat-mujizat, hal-hal yang besar, berkat-berkat yang besar yang sedang Tuhan kerjakan di masa proses kami. Ajari kami Tuhan untuk semakin semangat berdoa, semakin semangat beribadah, dan fokus kepada Tuhan, supaya kami bisa memahami dan mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sesuatu yang baik itu yang daripadamu Tuhan bisa kami pahami dan bisa kami terima, oleh karena kami semakin dekat dan intim dengan Engkau. Kami percaya dalam masa proses ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan senantiasa ada bersama kami dan melakukan sesuatu yang baik dan yang sangat baik. Berkat-berkat-Mu ada dalam hidup kami, pertolongan demi pertolongan kami terima, bahkan mujizat-mujizat-Mu kami terima. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.